Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri, ke timur dan barat, utara dan selatan, suatu negeri yang kau lihat itu akan ku berikan kepadamu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelina Elizabeth Leparderi, nama panggil saya Selin, asal saya dari Maluku Barat Daya. Pada awalnya saya terlibat dalam pelayanan ini, saya dan beberapa teman saya, kami ditolong oleh KKPA kami yaitu Kakak Ema. Kami banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bertumbuh, dan menikmati Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada retreat 2019 yang diadakan di Gonzalo, seperti Tuhan menaruh di hati saya, hati untuk terbeban bagi jiwa-jiwa. Itulah awal di mana saya dan KKPA saya, kami mulai mendoakan hal ini. Dan pada tahun 2021, Tuhan menjawab doa itu. Tuhan memberikan bagi saya adik-adik untuk saya tolong. Itu adalah awal di mana saya mulai memberikan. Pada saat yang sama, kelompok PA lanjutan 16, kami mulai dibentuk pada saat itu juga. Jadi saya merasa sangat terberkati dengan adanya KPA 16 yang dibentuk ini. Saya dapat bertemu dengan banyak rekan-rekan kerja yang sama-sama menolong orang lain dan juga kami sama-sama belajar dan bertumbuh bersama. Saya sangat bersyukur saya dipilih Tuhan untuk ada dalam pelayanan ini, kemudian memuridkan dan menolong orang lain. Karena saya yakin Tuhan tidak mau saya hanya stuck pada posisi bertumbuh, namun Ia mau saya berbuah dan berlipat ganda. Semoga kita semua dapat terus memajukan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung dunia. Terima kasih. Kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Perkenalkan, nama saya Haris Wae, asal saya dari Alang dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu tenaga pendidik di salah satu sekolah negeri di Kota Ambon. Saya bertumbuh dari tahun 2017, ditolong oleh Bapak Uti yang Memajo bersama dengan teman-teman saya dari program studi pendidikan matematika. Kami dilatih, dibina, diajar, dan bagaimana kami juga diberi kesempatan untuk bisa menolong orang lain, adik-adik mahasiswa di kampus. Banyak hal yang saya dapati selama saya mengikuti PA, dan yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana saya bisa memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saya, dan bagaimana saya juga bisa menjadi teladan bagi orang lain yang saya temui di mana saja. Saya bersyukur bahwa ketika saya ditempatkan di sekolah saya saat ini, saya masih bisa meluangkan waktu saya untuk bisa menolong adik-adik mahasiswa di kampus. Dan satu firman Tuhan yang menjadi pegangan saya dari Yohanes 6 ayat 27, di mana di situ dikatakan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan anak manusia kepadamu. Pegangan firman Tuhan ini menjadi dasar bagi saya, agar ketika saya masih melakukan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah, tapi saya juga bisa meluangkan waktu saya untuk melayani dan menolong adik-adik mahasiswa di kampus. Pesan saya bagi adik-adik mahasiswa yang masih bertumbuh di kampus, tetap semangat dalam bertumbuh dan tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Apapun yang menjadi setiap persoalan kita, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai. Dan pesan saya juga bagi kakak alumni yang sudah bekerja, tetap lakukan bagian kita karena pekerjaan kita adalah ladang pelayanan, dan pastikan bahwa di tempat di mana kita ditempatkan ada orang-orang yang bisa kita bawa kepada Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Matilda Putih, ibu dari Eli Nanlohi dan istri dari Bapak Ferdi Nanlohi. Saya adalah seorang istri, ibu, dan juga dosen di Universitas Patimura Ambon. Perjalanan saya sebagai mahasiswa hingga kini menjadi
seorang dosen adalah bukti nyata bagaimana Kristus terus mengubahkan hidup saya. Di kampus, saya diajar untuk tidak hanya bertumbuh dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam iman dan karakter. Hingga perlahan saya mulai berbuah melalui pelayanan dan kesaksian hidup. Masa-masa di kampus adalah waktu di mana saya belajar untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan membiarkan diri saya diproses oleh Tuhan. Tantangan, kegagalan, dan kemenangan kecil menjadi alat bagi Tuhan untuk memurnikan hati saya sehingga saya dapat melayani dengan hati yang lebih tulus. Selama masa di kampus, saya dibentuk untuk menjadi seorang pekerja Kristus yang tidak hanya kompeten secara akademis, tapi juga berintegritas dan penuh kasih. Nilai-nilai ini menjadi bekal yang sangat berharga hingga saat ini. Di dunia kerja, pelajaran yang saya dapat di kampus tentang mengandalkan Tuhan, melayani dengan setia, dan menjaga hubungan dengan Allah dan sesama terus menjadi penuntun dalam setiap langkah karir saya. Kristus memampukan saya untuk melihat pekerjaannya bukan sekedar tanggung jawab profesional, tetapi juga panggilan untuk membawa terang dan kasih di tempat di mana Kristus menempatkan saya. Saya bersyukur kepada Kristus telah menopang dan mengarahkan saya sepanjang perjalanan ini. Terima kasih kepada para pekerja Kristus, khususnya Navigator Regional 5, ada Bapak Ili, Mama Nei, Buti, Si Joyce, dan Ibu Ece Tutu Arima, juga rekan-rekan lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang telah menjadi saksi dan teladan hidup bagi saya. Pelayanan kalian, baik besar maupun kecil, telah menjadi berkat yang terus menguatkan iman saya. Kiranya Tuhan Yesus melayakkan kita semua untuk menjadi alat di tangannya, memuliakan nama Kristus melalui setiap karya dan pelayanan kita. Jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu. Halo teman-teman, nama saya Jen Ratu Masa. Saya alumni Fakultas Hukum Unpati angkatan 2002. Saya terima Kristus di tahun 2002 bulan November. Kemudian saya belajar dalam kelompok PA bersama Usi Ona, Topetel, Usi N, dan Bu Angki Kainama. Lalu kemudian saya lanjutkan di KPA lanjutan 9, menjadi pekerja dan menolong beberapa teman di Fakultas Hukum. Ada di angkatan 2003 sampai 2006 ada beberapa orang, dan puji Tuhan ada yang bertumbuh hingga saat ini. Bersyukur juga untuk itu. Beberapa hal yang kita tangkap dan belajar selama di kelompok PA, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat dan akrab yang terbawa sampai kita menikah, dan itu sangat menolong kita untuk berjalan bersama Tuhan dalam hubungan pribadi, doa, dan firman Tuhan. Di kesempatan ini kita mau berterima kasih kepada Bapak Eli dan Mami Musila untuk kasih dan perhatian kepada kita selama ini, Bu Uti dan Si Jo untuk teladan hidup, untuk kasih dan doa, untuk Bu Sidini Yutan di LBC untuk kasih dan kemurahannya kepada kita juga, dan untuk Si Ona, Bu Angki, dan Si N juga. Terima kasih banyak sudah menjadi pemimpin kita selama kita bertumbuh. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu, akan dapat dihitung juga. Bersiaplah dan jalan diri menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan ku beri negeri itu.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christina Betubun, asal saya dari KI. Sekarang saya mengikuti program Neflit Batch 6. Pertama kali saya ditolong oleh Ibu Yohan Natale pada waktu saya SMA di Dobo. Kemudian dilanjutkan saya ditolong oleh kakak Ebi, kakak Tina, dan kakak Selvi pada waktu saya berkuliah. Nah, kemudian ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan saya pada saat saya bertumbuh, yaitu di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya percaya bahwa bukan saya memilih untuk mengikuti Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya. Nah, firman Tuhannya selanjutnya yaitu untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, saya terbeban untuk pergi memberitakan Injil kepada keluarga dan juga orang-orang lain. Karena itu, sekarang saya menolong beberapa mahasiswa di beberapa universitas, yaitu Unpati, UKIM, dan Poltekkes. Saya juga tergabung dalam program Neflit ini untuk memperlengkapi saya dalam menolong orang. Ada beberapa program yang sedang kami jalankan mulai dari tahun 2023 sampai sekarang. Salah satu program yang rutin kami lakukan yaitu berdoa di kampus-kampus. Selama 1 tahun kurang lebih ini kami berdoa, dan tahun 2024 ini kami melihat bahwa Tuhan menjawab doa kami. Sudah ada beberapa orang kunci di beberapa universitas yang kami doakan, dan kami sangat bersyukur untuk hal itu. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Lawrence. Saya dari TEPA Maluku Barat Daya. Saat ini saya sedang mengikuti program Neflit Batch 7. Dan pada awalnya saya ditolong oleh Kakak Doni Miru untuk bergabung dalam kelompok PA, kemudian ditolong dan diubahkan. Nah, dalam proses bertumbuh, saya kemudian mengikuti salah satu program navigator yaitu Neflit Batch 7, dan kami telah selesai mengikuti lead class, dan kami akan melangsungkan program kerja kami di tahun depan. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan dukungan dan juga doa kepada kami supaya Injil semakin tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Isan Raya Katompesi. Saya ditolong di kampus oleh Kakak Doni Miru pada tahun 2020. Saya bersyukur bahwa saya ditolong dan bertumbuh dalam kelompok PA. Ada satu yang sangat berkesan bagi saya, yaitu dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, itu tentang amanat agung Kristus. Saya sungguh menyadari bahwa itu merupakan perintah Tuhan Yesus kepada saya untuk saya melakukannya. Sambil berjalannya waktu, saya menikmati dan sambil bertumbuh dan memahami apa itu amanat agung. Singkat cerita, pada tahun 2023, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengikuti kegiatan retreat kampus nasional. Dalam momen itu, saya berkomitmen bahwa amanat agung merupakan tujuan hidup saya. Saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan dan mengizinkan saya untuk mengambil bagian dalam hal itu dengan menolong beberapa mahasiswa di kampus, dan sampai sekarang pun saya terus melakukannya walaupun saya telah menjadi alumni di kampus. Saya berharap bahwa sepanjang hidup saya terus melakukannya dan terus mendorong orang-orang yang saya tolong untuk terus melakukan amanat agung, karena itu yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada kita selama kita hidup dalam dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Permandikanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman.